Mengejutkan, satu keluarga ditemukan tewas misterius dalam rumah. Tak ada tanda penganiayaan pun bekas tindak kekerasan. Anehnya, tak ada sisa makanan dalam tubuh yang ditemukan. Tak mampu membeli bahan pangan hingga kelaparan? Ataukah korban kejahatan? Atau benar ada kaitan dengan sekte atau aliran kepercayaan tertentu? Tanda tanya yang masih misteri dan akan saya cari jawabannya. Kita nggak pernah komunikasi. Berapa bulan gitu? Tahunan, Pak. Bisa dikatakan ini bukan karena mati kelaparan, ya, tetapi ada penyebab lain. Saudara, saya sudah berada di rumah yang menjadi lokasi tewasnya 4 orang anggota keluarga yang masih misterius. Itu di sana ada bekas-bekas dobrakan pintu. Sampai dengan sekarang bau memang masih menyengat. Waktu itu hari Selasa saya kemari, saya ketok-ketok nggak ada orangnya. Nah, waktu Bapak datengin itu, Bapak cium ada bau juga? Waktu Bapak masuk itu, pintunya terkunci, Pak? Terkunci rapat, ya. Dari dalam semua? Sangat terkunci semua rapat, baik pintu gebok depan maupun ruang tengah. Kasus ini adalah kasus bunuh diri yang diniati oleh para pelakunya. Jangan-jangan memang ada orang yang dengan keyakinan tertentu memang lebih bicara soal bagaimana hidup setelah mati yang dianggapnya lebih berharga itu. Yang secara umum disebut sebagai gerakan apokaliptik. Kalau Anda misalnya meyakini ada aliran-aliran seperti itu, mungkin saja memang sudah banyak terjadi di Indonesia. Saudara, saya sudah berada di rumah yang menjadi lokasi tewasnya 4 orang anggota keluarga yang masih misterius, masih menjadi tanda tanya apa penyebab dari kematian 4 orang ini. Sampai dengan saat ini, saudara, polisi masih terus melakukan penyelidikan soal ini. Namun, saudara, saya ingin memberikan informasi pada Anda, saya ingin mereview kembali apa yang terjadi bahwa sebelumnya, saudara, warga di sekitar sini ini mencium ada aroma yang kurang sedap dari dalam rumah ini. Ia kemudian melaporkan kepada ketua RT. Nah, pada saat itulah kemudian ketua RT akhirnya mencoba untuk masuk, kemudian akhirnya berhasil didobrak dan ditemukanlah ada 4 orang dalam kondisi meninggal dunia. Saya coba mengajak Anda untuk melihat ke dalam, saudara. Itu di sana ada bekas-bekas dobrakan pintu yang mungkin waktu itu memang dilakukan oleh Pak RT. Sampai dengan sekarang bau memang masih menyengat ya di sini. Meskipun memang mungkin tidak semenyengat pada waktu itu, tapi baunya masih bisa saya cium dari luar sini, saudara. Dan saudara, terkait dengan penyebab kematian 4 orang ini masih menjadi pertanyaan. Berbagai spekulasi muncul, mulai dari awalnya diduga karena tewas kelaparan, tapi kemudian itu dibantah oleh pihak keluarga. Secara ekonomi, Bu? Ya, cukup. Tapi pernah malu Mbak punya makanan? Enggak. Kalau misalnya hanya cuma lapar gitu, nggak punya makanan kan bisa telepon saudara. Lalu kemudian ada juga dugaan bahwa sekeluarga ini mungkin saja mengikuti aliran kepercayaan tertentu atau sekte tertentu yang kemudian mengantarkan mereka sampai meninggal dunia. Nah, soal dugaan ini, saudara, polisi menyebut bahwa masih mendalami dan tentu akan dinantikan. Berikut ini ada pernyataan dari Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan penyebab kematian 4 orang satu keluarga ini. Kita tidak bisa menyimpulkan sementara, tidak boleh berasumsi. Nanti akan secara komprehensif akan disimpulkan oleh ahli. Ya. Malam ini kita datangkan tim ahli untuk mencari berbagai kemungkinan, termasuk kita gunakan alat-alat canggih yaitu crime light auto
Misalnya kita cari apakah ada bercak darah dan sebagainya untuk memutus dugaan-dugaan. Dan saudara, 4 orang keluarga yang ditemukan tewas di rumah ini, mereka adalah Rudianto Gunawan, 71 tahun, bersama dengan istrinya, Margareta Gunawan, 68 tahun. Rudianto, saudara, ditemukan di kamar belakang, sementara jasad Margareta, istrinya, ditemukan di kamar depan. Ada juga putri mereka, Dian Febiana, 42 tahun, jasad Dian ditemukan di depan kamar. Dan yang terakhir adalah adik dari Rudianto Gunawan, yakni Budianto Gunawan, yang berusia 69 tahun. Jasad Budianto ditemukan di ruang tamu bersandar di kursi. Waktu kematian keempatnya diperkirakan berbeda-beda dalam rentang waktu lebih dari 2 pekan sebelum jasad ditemukan. Hal ini merujuk pada kondisi jasad saat ditemukan. Kematian mereka, saudara, disebut janggal lantaran tidak ditemukan adanya bekas penganiayaan, tidak adanya tanda-tanda kekerasan dalam tubuh mereka. Dan anehnya juga, di dalam lambung mereka ini tidak ditemukan sisa-sisa atau sari-sari makanan dari keempat korban ini. Ini yang kemudian merujuk bahwa korban ini meninggal karena kelaparan. Dan yang menjadi pertanyaan juga, saudara, adalah mereka disebut sudah tidak terlihat dalam beberapa pekan oleh tetangga sekitar, tidak pernah muncul, padahal sebelumnya ia disebut biasa bergaul juga begitu. Nah, kenapa tidak ada yang bertanya-tanya? Apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa mereka tidak keluar? Kenapa mereka tidak bergaul dan sebagainya? Ada banyak sekali kejanggalan di sini yang tentu saja masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian, masih dilakukan penyidikan sampai dengan saat ini. Dan sekali lagi disebut oleh polisi bahwa saat ini motif sudah mulai terlihat. Dan ternyata ini kita memperoleh beberapa kemajuan ataupun titik terang daripada penyelidikan ini. Salah satunya adalah misalnya terkait dengan motif, ya kan, kita sedang bisa patahkan beberapa motif, namun kita perlu pendalaman lagi. Tadi saya lihat ada beberapa orang yang olahraga pagi dan lain sebagainya. Saya coba untuk berkeliling, saudara, untuk mencari tahu atau mendapatkan fakta-fakta soal keluarga ini dan kemungkinan apa sih yang terjadi dengan mereka. Apakah benar mereka ikut dalam aliran tertentu atau benar mereka punya masalah finansial? Nanti kita coba tanyakan. Tadi saya lihat ya beberapa orang yang berolahraga pagi, memang rata-rata sepertinya kompleks ini dihuni oleh orang-orang yang lanjut usia, lansia, saudara. Dan sebenarnya kalau kita lihat, ini antara satu rumah dengan rumah yang lain itu sebenarnya sangat berdekatan. Jadi kalau misalnya ada yang tidak muncul, harusnya mungkin bisa diketahui ya, atau paling tidak ada kecurigaan begitu ketika tetangga sebelah tidak pernah muncul lagi, seperti yang terjadi pada satu keluarga ini. Ibu tinggal di daerah sini juga, Bu? Oh, jauh. Tapi sering lewat-lewat di sini. Kenal sama yang ini, Bu? Nggak kenal juga? Nggak pernah ngobrol sama yang ini? Tapi di sini memang aktivitasnya biasa jalan pagi gini, Bu? Oh, dan tapi dia nggak pernah ikut jalan pagi gini? Nggak kenal juga? Nggak kenal juga? Oh, nggak pernah tahu. Baru tahu. Tapi Bu di kompleks ini juga? Oh, oke, Bu. Makasih ya, Bu. Permisi. Mbak, maaf mengganggu, saya Niluh dari Kompas TV. Mbaknya udah lama di sini? Berapa lama? Oh, mau 2 bulan. Nggak pernah ketemu sama yang sebelah? Nggak tahu juga? Nggak pernah keluar 2 bulan ini? Oh, sekali. Yang waktu itu ketemu anaknya atau ketemu yang orang tuanya? Pernah? Yang si anaknya? Oh, ibunya. Oke, makasih ya, Mbak ya. Tadi saya coba untuk menanyakan terkait dengan bagaimana kesehariannya dengan beberapa orang yang lewat di sini, tapi sayang sekali tidak ada yang mau berkomentar atau tidak ada yang mau menyampaikan informasi. Banyak yang mengaku tidak tahu dan lain sebagainya, termasuk juga yang di sebelah rumah, satu rumah lah,
Ini juga tidak berkenan untuk memberikan informasi, meskipun tadi disampaikan sempat melihat sekali saja pernah melihat, tapi kemudian tidak pernah lagi melihat yang punya rumah ini. Tapi di depan sana ada rumah Pak RT, saya coba untuk datengin Pak RT dulu. Jadi rumah Pak RT ini persis depan-depanan, saudara, dan Pak RT inilah yang pertama kali disebutkan mendobrak pintu rumah dari korban ini dan menemukan keempat jenazah. Selamat pagi. Oh, Pak Asyongnya keluar. Oh gitu. Bapak? Oh, Bapak bagian penagihan apa, Pak? Bulanan. Oh, ini? Kebersihan keamanan. Oh, keamanan. Jadi berapa iurannya per bulan kalau di kompleks ini? Di sini 165. 165. Dia telat 4 bulan. Nah, waktu Bapak datengin itu, Bapak cium ada bau juga? Nah, waktu Bapak masuk itu, pintunya terkunci, Pak? Terkunci rapat. Dari dalam semua? Betul. Bapak bagian penagihan apa, Pak? Bulanan. IPL ya, Pak. Ini? Kebersihan keamanan. Oh, keamanan. Oh, IPL. Jadi berapa iurannya per bulan kalau di sini? Di sini 165. Dia telat 4 bulan. 4 bulan dari bulan Agustus, September, Oktober, November ini. Oh, tapi dia biasanya sebelumnya membayar setiap bulan? Bayar. Setiap bulan? Kantor, ya, kantor. Oh. Waktu telat 4 bulan itu nggak nanya-nanya gitu, Pak, atau nyari? Enggak, itu waktu itu hari Selasa saya kemarin saya ketok-ketok nggak ada orangnya. Hari Selasa kapan tuh, Pak? Hari Selasa sebelum kejadian ini. Sebelum kejadian. Nah, terus dikasih tahu sama mbaknya ini yang ada di sini, itu orangnya nggak ada, Pak, kosong, dia pergi. Oh, nah waktu itu waktu Agustus nggak bayar, September Bapak datengin nggak? Enggak, Nggak datengin. dari Agustus aja itu. Oh, kenapa nggak didatengin waktu itu, Pak? Lah nggak kan udah September, tapi kan nggak ada orangnya, ya udah balik lagi. Terus bulan depannya Bapak datengin lagi nggak? Enggak. Nggak datengin lagi. Enggak. Kemudian sampai Selasa itu Bapak datengin. Ya, Selasa kemarin. Sebelum kejadian. Nah, sebelum kejadian. Nah, waktu Bapak datengin itu Bapak cium ada bau juga? belum ada kecil. Belum ada kecium bau Belum. apa-apa. Padahal orangnya sudah meninggal Iya. 2 mingguan Iya, katanya, belum. Pak. Yang kata dokter sih yang 2 itu sudah 1 bulan. Iya, betul. Nah, terus yang 2 baru 1 minggu. Dan tidak kecium bau sama sekali, Pak. Iya. Makanya di luar itu. Permisi itu. Orangnya ini rajin sebenarnya membayar ya? Ya rajin, kemarin orang kantornya itu ngomong sama saya itu istilahnya itu akhir bulan Juli itu udah masih bayar ke kantor. Oh. Juli ya. Jadi terus agak semenjak- aneh. Iya. Tapi Enggak. orangnya itu biasanya sering bergaul dan lain sebagainya, Pak. Sering. Sebelum 4 bulan itu. Sering, baik orangnya. Saudara, saya sudah bersama dengan atau di depan rumah Pak RT. Sudah ada Pak RT di sini, Pak Asyung. Pak Asyung, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mau nanya dulu, ini kan sudah 3 kali ya Pak polisi datang ke sini ya? Betul. Ada informasi apa dari polisi Pak sejauh ini? Untuk saat ini tidak ada berita yang baru, karena semua itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian, menunggu hasil autopsi. Ya, dari pihak kepolisian seperti itu aja. Oke. Dan banyak yang sudah diperiksa, misalnya anggota Bapak atau petugas lainnya? Betul? Sudah diperiksa? Sudah. Sudah dibuatkan pelaporan ke pihak kepolisian. Kenapa sampai ada mendobrak rumah waktu itu, Pak? Karena bau aromanya bau. Oke, ada yang melapor ke Bapak? Betul. Waktu itu yang melapor tetangga di sini juga? Warga sekitar juga yang melapor. Nah, waktu Bapak masuk itu pintunya terkunci, Pak? Terkunci rapat, ya, terkunci rapat. Pintu rumahnya juga terkunci? Sangat terkunci semua rapat, baik pintu gerbong depan maupun ruang tengah. Dari dalam semua? Betul. Oh, berarti tidak mungkin ada orang luar ya. Nah, setelah itu Pak RT langsung lapor ke polisi ya, Pak? Oke. Jadi sepenuhnya untuk rekan-rekan wartawan, jadi menunggu saja
ya, laporan dari petugas kepolisian, ya silakan untuk update ya, silakan bertanya ke pihak kepolisian. Itu aja. Ada informasi-informasi yang beredar itu Bapak mau klarifikasi itu? Nggak perlu. Itu udah ya. Silakan, yang penting intinya saya sudah menyerahkan misalnya ke pihak kepolisian karena pihak kepolisian yang memeriksa ya. Berikanlah, biarkanlah mereka bekerja. Semoga secepat ini bisa hasilnya cepat terungkap seperti itu. Ya? Baik. Pak RT, terima kasih banyak ya atas waktunya Pak RT ya. Sehat selalu. Kalau secara ekonomi, Ya cukup ya, tidak masalah. Kalau misalnya hanya cuma lapar gitu nggak punya makanan kan bisa telepon saudara. Ini menurut kami penyidik perlu mendalami apakah di buku tersebut ada coretan-coretan, ada garis bawah kalimat dan sebagainya. Saya katakan ini semacam keyakinan spiritual ini, mengenai dunia setelah mati gitu ya. Menggemparkan, satu keluarga ditemukan tewas mengering di rumah mereka di Kalideres, Jakarta Barat, 10 November 2022. Sebagian besar korban lanjut usia. Mereka adalah pasangan suami istri Rudianto Gunawan dan Reni Margareta, juga adik Rudianto, Budi Gunawan. Korban lainnya, Dian, anak Rudi dan Reni, berusia 42 tahun. Kita jadi kaget. Kok kejadiannya aneh gitu, dan sekaligus ada 4 jenazah. Berdasarkan keterangan tetangga sekitar, keluarga ini meninggal dalam keadaan rumah terkunci dari dalam. Bau busuk yang menyengat telah tercium seminggu sebelum peristiwa penemuan. Sehari sebelum diketemukannya 4 jenazah, petugas listrik juga melakukan pemutusan arus listrik terhadap rumah Rudianto karena tunggakan tagihan listrik. Kala itu, warga mengira Rudianto beserta keluarga sedang tak berada di rumah. Namun, karena bau yang sudah menyengat, keesokan harinya ketua rukun tetangga dibantu sejumlah warga bersama satpam kompleks tempat akhirnya membuka paksa rumah Rudianto. Dalam kondisi rumah yang gelap, warga melihat ada jasad di dalam rumah. Saya temukan ada mayat di dalam, melihat satu. Pertama yang saya temukan, saya senter itu satu, yaitu anaknya itu ya, sama Dian ya. Saya langsung panggil security untuk bersama-sama pengurus untuk melapor ke Polsek Kalideres. Warga pun gempar dan segera melaporkan temuan ini ke Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Tim Inafis dan tim laboratorium forensik Bareskrim Polri diturunkan. Tak hanya itu, ahli psikologi forensik, ahli patologi anatomi, dan ahli toksikologi dilibatkan guna mengungkap misteri kematian keluarga ini. Dari hasil penyelidikan awal, memang tak ditemukan adanya tanda kekerasan. Justru terungkap, para korban sudah lama tidak mendapat asupan makanan. Sejatinya nih kita diam aja ini selama 24 jam itu bisa kuat cairan 500 cc. Jadi diam aja tidak, apalagi kita tidak minum. Jadi otomatis secara perlahan si korbannya akan mengalami dehidrasi. Jadi diperhitungkan kalau dia punya komorbid, apalagi kita ada orang tua, memang dalam waktu seminggu dia bisa meninggal. Hitungannya seperti begitu. Namun, dugaan kematian korban akibat kelaparan dibantah polisi. Bisa dikatakan ini bukan karena mati kelaparan ya, tetapi ada penyebab lain yang saat ini masih kita lakukan pendalaman secara scientific crime investigation untuk bisa mengetahui ya secara ilmiah ya penyebab kematian keempat orang itu. Memang sejumlah kejanggalan menyeruak. Selain tidak ditemukan sisa makanan di organ dalam korban, kondisi jasad Rudianto dan istrinya Margareta yang ditemukan dalam keadaan kering, dan kondisi jasad adik dan anaknya Budianto dan Dian dalam keadaan berair. Ini menguatkan dugaan korban meninggal dalam rentang waktu yang berbeda. Juga penemuan kapur barus dan bedak bayi, di mana di rumah itu tidak ada bayi, memunculkan dugaan korban berusaha menutupi kematiannya. Termasuk spekulasi kematian korban dilatar belakangi
oleh aliran atau sekte tertentu karena temuan sejumlah buku di rumah tersebut. Ada hal yang menarik menurut saya, karena di TKP juga ditemukan buku-buku. Berbagai macam agama, kemudian buku-buku bacaan. Ini menurut kami penyidik perlu mendalami apakah di buku tersebut ada coretan-coretan, ada garis bawah kalimat dan sebagainya. Ini menjadi penting sehingga ketika nanti ditemukan bacaan yang menjurus ke apa yang disampaikan dengan Prof. Adrianus, itu akan memperkuat. Apa yang terjadi? Benarkah ritual kepercayaan tertentu membuat mereka menjadi korban? Atau mereka adalah korban kejahatan lain? Niluh mencari jawaban. Polisi kemudian mendalami sejumlah hal, misalnya ada sampah yang dianggap penting, kemudian ada kapur barus. Apa yang terbaca dari sana menurut Prof? Terkait dengan adanya kapur barus dan macam-macam itu saya melihatnya sebagai satu ritual untuk mengantar mereka. Saudara, apa yang terjadi dengan satu keluarga yang tewas di Kalideres ini? Apakah mungkin mereka memang sengaja untuk melaparkan diri sehingga kemudian meninggal dunia? Dan kemudian soal isu adanya sekte-sekte tertentu yang mereka mungkin ikuti, bisakah itu terjadi begitu? Kita akan coba untuk melihat hal ini melalui kacamata seorang kriminolog dari Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Prof. Adrianus, sehat selalu. Melihat kasus ini, mungkin Anda juga membaca soal bagaimana kondisi saat ditemukan, TKP-nya. Apa analisa Anda? Ya, sebagai pengamat yang tidak pernah datang ke TKP juga, dan kedua juga memang sengaja tidak membuka percakapan sama sekali dengan penyidik ya, maka tentu saya amat tergantung pada pemberitaan. Ya. Nah, dari pemberitaan yang ada sejauh ini, kesan saya memang kasus ini adalah kasus voluntary suicide. Bunuh diri yang volunteer, bunuh diri yang memang diniati oleh para pelakunya. Ya tentu dalam hal ini berarti sudah kita bisa tepis anggapan bahwa ada orang lain yang membunuh, atau di antara mereka berempat itu juga ada yang sebetulnya bersitegang tidak mau mengikuti, ya sudah saya tepis. Ini lalu pertanyaannya kan begini, kalau kita memang menganggap kehidupan ini sebagai satu hal yang berharga dan kita pertahankan betul, membayangkan misalnya orang-orang di rumah sakit ya kan berjuang untuk bisa hidup ya. Nah ini kan ada orang yang bersedia melepas nyawanya tentu untuk sesuatu yang lebih berharga. Nah apakah yang lebih berharga itu? Apakah ada kehidupan setelah mati yang memang lebih berharga? Kelihatannya ada. Maka kita lalu melihat bahwa jangan-jangan memang ada orang keyakinan yang dengan keyakinan tertentu memang lebih bicara soal bagaimana hidup setelah mati yang dianggapnya lebih berharga itu. Kita lihat misalnya ada orang yang percaya pada hari kiamat, kepercayaan akhir dunia, ya, atau gerakan-gerakan yang melihat pada konteks nirwana gitu ya, yang secara umum disebut sebagai gerakan apokaliptik gitu ya. Apokaliptik sendiri berasal dari kata bahasa Inggris apokalips, sesuatu yang jauh, sesuatu yang belum sampai pada diri kita dan di mana kita mengejarnya. Nah, kiamat itu kan sesuatu yang masih jauh, yang nggak tahu kita kapan datangnya, tapi kita sebagai umat beragama menganggap itu sebagai ada. Nah, maka pertanyaannya adalah bahwa kalau kiamat itu menjadi sesuatu hal yang natural terjadi, maka orang-orang apokaliptik bicara mengenai kenapa nggak kita ambil kiamat itu sekarang. Juga diyakini nampaknya bahwa untuk mencapai nirwana itu tidak gampang. Harus ada pengorbanan, harus ada silih, ada sacrifice. Maka saya lalu berpikir bahwa jangan-jangan melaparkan diri hingga mati itulah bagian dari tadi, mengorbankan diri, berkorban untuk kemudian menjadi satu hal yang worth it ya. Cocok untuk kemudian membawa dia layak diterima di dunia itu. Jadi soal ada pembunuhan di situ kita sudah singkirkan itu, Prof, kalau Anda melihat ya. Betul. Tapi polisi kemudian mendalami sejumlah hal, misalnya ada sampah yang dianggap penting, kemudian ada kapur barus juga yang dianggap penting. Apa yang terbaca dari sana menurut Prof? Ya tentu polisi memang sudah sejatinya ya harus melihat pada semua kemungkinan. Yang kedua adalah terkait dengan adanya kapur barus dan macam-macam itu. Itu saya melihatnya sebagai satu ritual
untuk mengantar mereka, untuk berangkat secara tidak terganggu. Jadi Tapi itu bukan untuk menyembunyikan jenazah begitu, menyembunyikan bau. Begini melihatnya, betul mereka ingin agar ketika mereka dalam proses berangkat tadi, ada yang sudah mati, ada yang belum. Jangan sampai misalnya ketika ada yang sudah meninggal, lalu sudah mulai bau, tercium oleh orang luar, akibatnya kemudian yang belum meninggal terhambat dalam mereka proses berangkatnya. Kan gitu. Jadi mereka mencoba untuk selama beberapa saat itu kemudian tidak ada bau tersebut, alhasil kemudian proses berangkatnya menjadi oke. Jadi sengaja supaya ditemukannya setelah semuanya meninggal. Betul. Dan mereka sudah berangkatlah ke tempat yang mereka percayai begitu. Ya. Tapi Prof, kalau Anda misalnya meyakini ada aliran-aliran seperti itu adalah hal yang mungkin saja memang sudah banyak terjadi di Indonesia. Saya tidak tahu karena memang masih underground semua ya. Tapi apakah tidak mungkin? Karena kan Indonesia terbuka dengan berbagai macam afiliasi dan juga kepercayaan serta sekte. Sehingga kalau ada sekte yang suka nyanyi-nyanyi, suka percaya macam, kenapa juga tidak ada sekte yang sebaliknya? Jadi saya kira saya lebih memilih percaya bahwa ada daripada percaya tidak ada. Artinya kalau misalnya hal seperti itu ada dan itu membahayakan nyawa orang lain, apa yang salah di sini? Yang salah adalah bahwa ternyata ada orang yang percaya. Nah, apakah ini memang satu bentuk semacam ketidakpuasan terhadap agama-agama besar dunia yang dianggap sebagai tidak mampu memberikan jawaban tentang hari depan gitu ya? Tidak mampu memberikan solusi. Atau juga mungkin karena kita sekarang baru saja baru keluar dari pandemi ya, yang begitu banyak membuat orang berubah sehingga tadi orang mencari pegangan baru. Nah, ketemunya di situ tuh ya, dan bukan di agama-agama yang sudah dikenal di Indonesia misalnya. Bagaimana bisa aliran-aliran misalnya aliran kepercayaan tertentu itu bisa masuk ke mereka, Prof? Jalurnya bagaimana biasanya? Ya, jangan lupa bahwa mereka masih punya kontak digital kan. Mungkin begini, ketika mereka yakin bahwa hari akhir itu sudah tiba, ya maka lalu kemudian ada gerak untuk mulai secara perlahan memutus kontak, mengambil jarak dengan lingkungan. Maka mulailah tidak mau ketemu RT, tidak mau ketemu warga, tidak mau ketemu kerabat, tidak mau bayar apa, jual mobil. Itu adalah bagian dari upaya untuk mulai memutus kontak tadi, sampai pada hari H dan jam J-nya mereka lakukan langkah tadi, begitu. Oke, jadi bisa masuk lewat mana saja, begitu yang Prof. Adrianus Saya kira begitu. Bisa melalui kontak digital, dan juga kan kita juga belum tahu apakah misalnya di luar sana juga ada jejaring yang juga punya pemahaman yang sama. Nah, di sini lalu saya kira poin penting kalau memang misalnya teori ini benar dan polisi mengantongi ya rekaman jejak digital, jangan-jangan memang mereka sudah berkomunikasi dengan pihak di luar sana yang juga punya pemahaman seperti ini, atau misalnya mereka berkomunikasi dengan ketua inspirator guru gitu ya, yang lalu menganjurkan mereka untuk pada hari H ini jam J ini lakukan langkah-langkah ini. Artinya apa? Hal yang sama bisa kemudian juga dilakukan pada orang lain, dan situasi ini dapat juga terjadi pada orang lain. Jadi saya kira di situ titik krusialnya kalau memang benar teori ini berlaku. Oke, tahun 2018 lalu ada peristiwa mengejutkan di India juga, ketika satu keluarga juga meninggal dunia ya, Prof. Seperti bunuh diri, seperti gantung diri. Nah, apakah Anda melihat ada keterkaitan atau ada kemiripan dengan kasus yang terjadi di India itu, Prof? Sebetulnya kasus India agak beda. Yang agak sama tuh kasus-kasus, saya tidak mau sebutkan persisnya ya, nanti nggak enak ya. Yang terjadi di Amerika, di Afrika Selatan, di Guyana gitu ya. Di mana ada beberapa hal yang agak sama. Pertama adalah bahwa itu semua ada gurunya, ada penganjurnya, ya. Dan yang kedua adalah bahwa metode matinya itu bersifat merampas ya. Artinya dicekoki gitu ya. Masuk ke dalam roket, lucu-lucu gitu ya. Di mana mereka dipaksa masuk dalam roket. Dan yang ketiga adalah, mungkin ini juga terlalu pagi, ada unsur uang. Jadi mereka diminta untuk kontribusi untuk bisa berangkat, dan juga untuk supaya kemudian membantu teman-teman yang lain. Nah, maka menurut saya juga bagus, ini semacam tips saja ya, untuk kepolisian melakukan follow the money, ya, melihat akun mereka, kemana mereka sudah bertransaksi dan seterusnya, sebelum atau sudah pasca meninggal. Jangan-jangan tadi ada situasi tadi ya mereka mendukung. Mereka sempat menjual mobil. Itu untuk apa coba? Uangnya kan begitu ya. Nah, itu perlu dilakukan langkah-langkah follow the money seperti itu. Karena melihat rumah mereka yang terkunci, artinya mereka mengisolasi dari luar,
Apakah mungkin mereka mengalami depresi misalnya? Depresi satu hal, tidak makan hal yang lain. Yang menarik itu tidak makan ini. Mereka ini kan sudah lanjut usia ya, Prof. Kalau kita lihat 3 korban yang meninggal itu sudah lanjut usia, 1 berusia 42 tahun. Apakah orang-orang dengan umur seperti itu mudah dipengaruhi terhadap aliran tertentu, Prof? Saya no comment ya. Tapi yang saya bisa percayai adalah, karena saya di kriminolog, adalah bahwa nampaknya ada korelasi antara usia dengan pilihan bunuh dirinya. Ya, jadi tentu sebagai orang yang sudah tua, maka mereka tentu tidak cukup punya energi untuk melakukan satu bunuh diri yang bersifat memakai energi. Ya, maka tindakan untuk membuang energi, tidak mau menerima energi baru, yakni tidak mau makan minum, justru adalah cocok dengan kondisi di mana mereka tua. Mungkinkah karena melihat rumah mereka yang terkunci, artinya mereka mengisolasi dari luar, apakah mungkin mereka mengalami depresi misalnya, ada masalah terkait dengan hal-hal yang lain? Kalau kita keluar dari masalah aliran kepercayaan ekstrim ya, Prof, mungkinkah itu juga, Prof? Depresi satu hal, tidak makan hal yang lain. Yang menarik itu tidak makan ini. Bayangkan tidak makan, tidak minum itu adalah satu keputusan ya, keputusan yang mesti deliberate, artinya mesti berasal dari kemauan pribadi. Karena di situ ada makanan, ya jangan bayangkan Indonesia ini seperti negara lain yang tidak kelaparan ya. Tinggal kita telepon dan sudah datang kan begitu ya. Mudah sekali bagi kita di Indonesia ini untuk makan dan minum. Tapi dia tidak mau. Itu kan keputusan yang deliberate, yang sengaja. Yang pertama adalah sengaja, yang kedua adalah ini adalah penyiksaan yang panjang. Mulai dari dia merasa lapar sampai kemudian seluruh kalori ini habis, itu panjang tuh. Ya orang bilang bisa semingguan. Dia dalam situasi agony, situasi menderita. Berarti dia pasti punya determinasi yang kuat sekali untuk mati, ya kan? Dengan memakai cara tadi, hanya dengan misalnya menembak diri, bunuh diri dengan gantung atau minum pil tidur, itu kan cepat yang ya. Cepat, kematian yang cepat. Ini enggak, dia lama kan? Dia betul-betul menikmati dan tahu apa akhirnya. Nah, poin saya adalah bahwa pasti dia punya tujuan yang jauh lebih dianggapnya lebih mulia, ya. Sehingga lalu merasa pantas mengarungi agony itu. Sepengetahuan Prof. Adrianus, apakah yang terdapat pada korban ini, ciri-ciri yang terdapat pada korban, misalnya menutup diri dan tidak makan dan lain sebagainya, anggaplah menyiksa diri begitu dalam waktu tertentu, itu memang menjadi ciri juga orang yang cenderung mendalami aliran-aliran ekstrim tertentu? Saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa memang benar bahwa orang-orang yang depresi itu cara makannya, pola hidupnya amburadul, ya. Jadi orang depresi umumnya regresif, dia mundur. Nah, pada konteks ini kesan saya paling tidak dari pemberitaan ini tidak terkesan amburadul itu. Yang bersangkutan tidur di tempatnya masing-masing, ya, terbujur rapih di tempat tidurnya, mengindikasikan bahwa memang dia siap untuk itu. Bukan terkesan sebagai seorang yang atau rame-rame ya, mengalami depresi bersamaan dan mengalami situasi regresi bersamaan, kacau bersamaan. Itu tidak mungkin. Ya, kalau dari segi probabilitas saya lebih memilih yang pertama tuh. Memilih bahwa mereka memang secara voluntarily melakukan satu suicide. Oke, jadi kecil kemungkinan mereka mengalami depresi bersama dan mengakhiri hidup bersama, itu sangat kecil kemungkinan. Nah, kembali pada tadi yang dikatakan kasus keluarga di India itu ada buku teks yang mengatakan bahwa sebetulnya mereka memang mengalami kelainan jiwa bersama. Ini menarik karena dan itu juga memang perlu dikritisi karena kelainan jiwa psikosa itu adalah satu kelainan jiwa individual, tidak pernah ditemui dalam konteks bersama. Tapi ini dikatakan dalam teks tersebut adalah bahwa ini kelainan jiwa bersama. Jadi begini, psikosa adalah satu bentuk kelainan jiwa atau penyakit jiwa di mana jiwa terpecah, jiwa terbelah. Nah, psikosa lalu menumbuhkan yang namanya waham. Waham itu adalah satu superstitious belief, keyakinan yang salah. Ada waham atau keyakinan yang merasa bahwa dia adalah orang penting, orang hebat, itu kita sebut sebagai grandeur belief. Ada pula delusi yang menampilkan dia sebagai orang yang curiga terus dengan orang lain. Nah, itulah yang disebut sebagai paranoia. Nah, pada orang-orang yang paranoia itulah memang pernah ditemukan kasus di mana dia kemudian agresif, dia membunuh orang yang dia anggap sebagai bakal membunuh dia, atau dia bunuh diri. Jadi itulah yang terjadi. Delusi, paranoid, secara bersama-sama, yang mengakibatkan keputusan bunuh diri bersama-sama. Apakah ini juga terjadi begitu? Siapa tahu.
Saya tidak bisa Jadi, bilang ini sebagai tidak mungkin ya. Sangat banyak kemungkinan yang bisa terjadi dalam kasus ini, jadi kita juga menunggu apa hasil penyidikan dari pihak kepolisian ya Prof. Tapi Prof, berkaca dari kasus ini, apa yang bisa dipetik oleh masyarakat? Ya kalau ini benar ya, kalau ini benar bahwa ada sebagian kecil masyarakat yang memang sudah menghayati kecenderungan untuk apokaliptik ini gitu ya. Maka itu kan satu hal yang perlu menjadi semacam question terutama bagi para pemuka agama tentang bagaimana agama-agama besar seharusnya yang sudah kita anggap sebagai agama yang diakui, punya pengikut, juga punya fasilitas, itu lalu kemudian menjawab ini semua ya. Karena saya menduga kalau dalam hal ini ada saja orang yang tidak percaya pada agama-agama besar, maka ada dua alirannya. Pertama adalah mereka menjadi agnostik atau ateis gitu ya, tidak percaya pada agama, atau percaya pada bentuk yang tertentu, yakni yang tadi ya apokaliptik ini gitu. Nah, dua-duanya jelas tidak sinkron dengan agama-agama besar di Indonesia yang cenderung sudah sama ya, pemahamannya tentang kehidupan akhir setelah mati dan seterusnya. Begitu. Dan pemerintah tidak bisa juga menutup mata terkait dengan itu dia ya. Jadi daripada kemudian lalu ada kelompok-kelompok yang agnostik tanpa terkendali, apokaliptik tanpa terkendali, mungkin sudah ada waktunya juga lalu pihak-pihak yang berwenang membuat satu kajian atau langkah-langkah untuk kemudian mencegah dan membawa mereka kembali ya kepada stream yang sudah kita sepakati. Demikian. Baik, Profesor Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia, terima kasih atas informasi dari program Milu. Sehat selalu, Prof. Ini sudah lebih sepekan ya Pak, polisi bahkan membentuk tim gabungan untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Apa sih yang rumit dari kasus ini? Saudara, penyebab kematian dari 4 atau sekeluarga di Kalideres masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Tapi kita ingin dapatkan informasi terkini soal ini. Saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan. Pak Endra, sehat selalu. Pak Endra, apa perkembangan terbaru setelah 3 kali olah TKP dilakukan polisi? Polda Metro Jaya dalam hal ini ya, kita akan mengungkap penyebab kematian satu keluarga di perumahan Citra Garden Kalideres Jakarta Barat ini dengan menggunakan metode ilmiah atau scientific crime investigation, sehingga bisa memastikan apa yang menyebabkan keempat orang tersebut meninggal. Nah, kemudian kita sudah melakukan pemeriksaan ya terhadap 6 orang, diantaranya 2 anak korban atau almarhum. Tidak tinggal serumah mereka? Tidak, ya, yang 2 orang ini tinggal di Bekasi. Memang mereka sempat berkomunikasi? Ya, itu makanya kita kemarin memeriksa mereka ya. Saat ini hasil pemeriksaan tersebut masih kita dalami ya, belum bisa kita update dulu karena untuk kepentingan penyelidikan. Jadi belum ditahu juga apakah pernah komunikasi atau tidak antara anak dan orang tuanya? Tentu komunikasi ada ya. Ada ya. Tapi yang terkait dengan hal-hal teknis kita belum bisa sampaikan sekarang. Oke, ini sudah lebih sepekan ya Pak. Polisi bahkan membentuk tim gabungan untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Apa sih yang rumit dari kasus ini? Tentunya kasus ini adalah kasus yang jarang kita temukan ya. Adanya orang meninggal di dalam satu rumah dalam keadaan meninggal dengan beberapa bagian tubuh yang sudah ini juga ya, sudah rusak juga ya. Dan tentunya hal ini menjadi perhatian serius untuk Polda Metro Jaya ya, dalam rangka mengungkapnya. Oleh sebab itu Bapak Kapolda telah memerintahkan kepada Dirkrimum Polda Metro Jaya ya untuk membackup Polres Metro Jakarta Barat untuk bisa mengungkap kasus ini. Kita juga melibatkan para ahli di bidangnya. Siapa saja itu? Dari kedokteran forensik, laboratorium forensik maupun psikologi forensik untuk bisa mengetahui penyebab kematian ini. Di samping tentunya kita juga telah melakukan otopsi terhadap 4 jenazah mayat yang kita temukan tersebut. Itu sudah selesai otopsinya? Iya, otopsi sudah kita lakukan ya di Rumah Sakit Kramat Jati, dan saat ini juga tempat mayat tersebut masih berada di sana ya untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut ya sesuai dengan
kesepakatan dengan pihak keluarga tentunya ya, untuk bisa mengungkap tabir penyebab kematian daripada keempat orang tersebut. Letak kesulitannya dalam mengungkap penyebabnya itu apa sih Pak sebenarnya? Ya tentunya karena ini kita harus mendapatkan hasil daripada tim ahli. Ya tim ahli ini beberapa bagian yang memang belum memberikan laporan hasilnya kepada kita karena memang membutuhkan waktu. Berarti ini dari sisi laboratoriumnya sebenarnya yang bikin lama gitu ya Pak ya. Dalam 3 kali olah TKP juga ada sejumlah barang-barang yang dikumpulkan dari dalam rumah. Apakah polisi sudah mengaitkan atau bisa menyimpulkan apakah itu terkait dengan kematian dari korban? Ya, untuk menyimpulkan kita belum bisa sampai saat ini ya. Tetapi tentunya semua itu menjadi keterangan-keterangan yang kita butuhkan ya dalam mendukung pengungkapan kasus ini. Di luar sana ada banyak isu yang beredar, ada banyak spekulasi yang beredar soal penyebab, termasuk soal mengikuti aliran-aliran kepercayaan tertentu. Apa analisa dari polisi? Nah, tentunya nanti kita masih melakukan pendalaman. Kami belum bisa menyimpulkan ya, dan kami juga belum mengatakan sampai saat ini bahwa itu ada terkait dengan paham tertentu, aliran tertentu, belum ya. Tetapi kita masih mengumpulkan itu semua dan kita masih dalami. Artinya kemungkinan itu tidak langsung dipatahkan oleh polisi, artinya bisa diselidiki oleh polisi. Masih kita dalami saat ini. Itu bisa dimasukkan dalam kemungkinan penyebab dari mereka juga. Kita masih dalami dulu ya. Nanti kita akan sampaikan manakala nanti hasil daripada tim ahli ini sudah keluar ya, secara sains ya, nanti kita akan sandingkan dengan temuan-temuan di TKP ya, di alat pendukung, termasuk keterangan daripada saksi. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki sempat menyebutkan sudah ada dugaan motif, benar begitu? Ya, itu mungkin yang kita maksudkan bahwa kita belum bisa mengatakan penyebab kematian. Seperti kemarin kan ada yang menyimpulkan karena kelaparan. Ya. Nah ini kita belum bisa menyampaikan secara final, secara pasti, sampai kita mendapatkan jawaban daripada tim ahli kita yang masih kita tunggu, yang sedang bekerja. Tentunya kita berharap kepada masyarakat juga untuk sabar dan bisa mendoakan agar kasus ini segera bisa diungkap oleh Polda Metro Jaya. Tapi dugaan sudah ada dipegang oleh polisi. Baik, Kombes Endra Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, terima kasih atas informasi di program Niluh. Sehat selalu. Hidup bertetangga adalah keniscayaan. Ialah saudara terdekat, sedekat urat nadi. Bertetangga hendaknya mengasah kepedulian, menjaga harmoni dan kehangatan, saling jaga dan terjaga kalau ada yang tak biasa. Kasus ini semoga jadi pengingat. Mari saling menengok saudara di sebelah rumah, agar tak ada yang merasa terasing sendiri di tengah hiruk pikuk. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa.